Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Saat ini kami hendak merenungkan firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Allah, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam Yeremia 31 ayat 35 sampai 37. Beginilah firman Tuhan yang memberi matahari sebagai terang di siang hari dan menetapkan bulan dan bintang-bintang sebagai terang di malam hari, yang mengacau balau laut sehingga gelombang-gelombangnya menggelora. Tuhan semesta alam namanya. Sesungguhnya seperti ketetapan-ketetapan ini tidak akan beralih dari hadapanku. Demikianlah firman Tuhan, begitu jugalah keturunan Israel tidak akan berhenti menjadi bangsa di hadapanku sepanjang masa. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya seperti langit di atas tidak terukur dan dasar-dasar bumi di bawah tidak terselidiki, begitu jugalah aku tidak akan menolak segala keturunan Israel, karena segala yang mereka lakukan. Demikianlah firman Tuhan. Ketetapan Tuhan tidak akan berubah. Yeremia memperkenalkan atau lebih tepatnya mengingatkan orang-orang Israel bahwa Tuhan yang disembahnya adalah penguasa alam semesta. Tuhan yang disembahnya bukan penguasa parsial yang hanya berkuasa di bukit saja, atau yang hanya berkuasa di pohon saja, atau hanya berkuasa di tempat-tempat tertentu, melainkan penguasa di seluruh alam ciptaan. Allah telah berjanji kepada umat yang dikasihinya, dan janji itu tidak akan diingkari. Sebagaimana matahari pasti menerangi siang, serta bulan dan bintang pasti menerangi malam, demikianlah kesetiaan Allah terhadap ciptaannya. Tuhan Allah menyatakan bahwa umat Israel akan menjadi umat-Nya sepanjang waktu. Tuhan menegaskan bahwa Dia tidak akan menolak umat-Nya. Dikatakan, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya seperti langit di atas tidak terukur dan dasar-dasar bumi di bawah tidak terselidiki. Demikianlah juga aku tidak akan menolak segala keturunan Israel, karena segala apa yang dilakukan mereka, demikianlah firman Tuhan. Pernyataan ini menegaskan janji pemeliharaan Tuhan atas kehidupan mereka selama pembuangan, dan kepastian perubahan besar akan terjadi, bahwa mereka akan menjadi bangsa yang merdeka, yang dituntun Tuhan kembali ke Yerusalem. Tuhan akan memulihkan keadaan umat-Nya. Kota-kota akan berdiri selamanya dan tidak akan diruntuhkan. Pernyataan ini menunjuk kepada pembebasan Israel dari pembuangan Babel. Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia akan janjinya. Sangat berbeda dengan kita manusia yang sering berubah-ubah ini. Oleh karena itu, kita hanya bisa menentukan ketetapan hati kita sendiri, berubah ke arah yang lebih baik. Sementara hati orang lain, kita tidak bisa mengaturnya. Jika ketetapan atau janji manusia itu suka berubah-ubah, tetapi ketetapan Tuhan itu tidak berubah, bisakah kita membedakan mana ketetapan Tuhan, mana ketetapan manusia? Saksikanlah jika ketetapan Tuhan berlangsung atas kehidupan kita. Apakah kita pernah memberontak atas ketetapan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita? Allah berjanji akan menaruh Taurat dalam batin umat-Nya, menuliskan dalam hati mereka. Dia akan menjadi Allah mereka, dan mereka menjadi umat Allah. Ketetapan Tuhan ini tetap, dan bahkan sampai kepada kita umat yang percaya kepada Yesus Kristus. Di dalam Yesus, maka umat Tuhan itu tidak dibatasi hanya pada bangsa pilihan itu saja, yaitu Israel, tetapi kepada seluruh umat manusia, sebagaimana dalam Yohanes 12 ayat 20-33, ketika orang Yunani itu datang ingin bertemu dengan Yesus. Keselamatan itu ditetapkan bukan hanya untuk satu bangsa saja, melainkan untuk seluruh umat manusia yang percaya kepada Yesus Kristus. Hidup kita terjamin dalam ketetapan Tuhan. Kita tidak hanya diselamatkan dan diikat kembali dalam ikatan perjanjian, tetapi sekaligus dijamin oleh Tuhan sendiri. Hidup dalam jaminan Tuhan yang pasti membuat kita senantiasa hidup tenang dan penuh keyakinan. Janji Tuhan tidak dipengaruhi oleh kondisi kita. Apapun yang kita alami saat ini,
Mungkin kita sedang sakit, mengalami kesusahan, atau menghadapi pergumulan berat. Ingatlah bahwa janji Tuhan adalah pasti. Janji Tuhan, ketetapan Tuhan itu tidak berubah. Inilah pengharapan kita yang kuat sebagai orang percaya, bahwa tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Hidup dalam janji, hidup dalam ketetapan Tuhan, yang pasti mendorong kita untuk tidak mudah menyerah dan putus asa. Dalam keadaan apapun, kita senantiasa hidup dalam penyerahan diri kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu bagi kami, atas ketetapan Tuhan yang tidak pernah berubah bagi kami. Ampuni kami Tuhan atas setiap kesalahan kami. Dikala kami sering berubah-ubah dalam kehidupan kami, ingatkan kami supaya hati kami tetap berada di dalam kehendak Tuhan. Dan kami mau melakukan apa yang Engkau kehendaki ya Tuhan. Sehingga kami benar-benar menunjukkan sebagai orang yang percaya di tengah-tengah kehidupan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.